Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Cecilia Soikwiti. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik pada SDK Nualain 1, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknan Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025, pada hari ini, Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tema Anggota Tubuhku Berguna. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, siap belajar, yes! Mari kita sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta Ceci untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu taat pada kehendak-Mu dan terima kasih atas pemberian-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ceci coba dulu. Silakan duduk. Dari kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang anggota tubuhku berguna. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak dapat mengenal dan bersyukur atas anggota tubuh yang dimilikinya sebagai anugerah Allah dan mampu menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai fungsinya. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, serta mandiri. Mari kita sebelum mulai ini kita dengarkan bacaan dulu. Bacaan dari 1 Korintus yang dibawakan oleh Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam
tangan untuk kita yang telah membaca kitab suci. Mari kita tepuk tangan sekali. Di sini ibu tanya, tadi judul itu apa? Banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya, anak-anak saya tahu dari banyak anggota tetapi satu tubuh. Jadi peserta didik untuk menyimak Rasul nasihat Rasul Paulus tentang anggota tubuh. Jadi coba kita berdiri dulu, kita berdiri. Oke, agak semangat sedikit. Berdiri. Coba kita nyanyi dulu. Kepala satu, satu dan tiga. Kepala satu, mata dua, hidung satu, mulut satu, telinga dua, kaki dua, tangan dua, jari 10. Ya, silakan duduk. Tanya dulu apa yang dilakukan tangan itu. Tangan itu melakukan apa? Tangan. Membantu. Apa lagi? Kalau kaki, kaki untuk apa? Kalau telinga, mata, kalau bibir, ya, jadi bibir atau mulut ini untuk berbicara. Ini sekarang coba gambar dulu, gambar. Gambar kamu dengan pangku bapak atau mama. Jadi banyak anggota tapi satu tubuh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ini ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru
menyusul anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dari kaki atau tangan tidak bisa berbicara kepada yang lain bilang aku tidak membutuhkan engkau. Aku mempunyai anggota tubuh. Anggota tubuh itu yang mana-mana? Kepala, mata, telinga, kaki, tangan, jari. Jadi kita mempunyai mata, kepala, telinga, kaki, dan Tangan. jadi anggota tubuh kita itu adalah terindah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Anggota tubuh harus bekerja sama dan saling Menghargai. Membutuhkan. menghargai, apalagi Menolong. saling membutuhkan, menghargai, dan menolong. Dari Allah itu senang bila kita menggunakan anggota tubuh untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Allah memberi kita mulut untuk berbicara, mengucapkan Doa. memuji Allah dan menghibur sesama. Jadi kita pada pagi hari ini kita mau belajar tentang itu. Dan ibu mau tanya lagi, tujuan tadi itu apa tujuan? Tujuan kita pada pagi hari ini kita belajar topik anggota tubuhku berguna. Tadi tujuan itu apa? Mengenal dan bersyukur kepada Allah, karena Tuhan Allah telah memberikan kita anggota tubuh supaya kita dapat mampu menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai dengan fungsinya. Coba ibu tanya lagi, kepala itu untuk apa? Fungsinya itu untuk apa? Kepala untuk memikir sesuatu yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau tangan ini untuk apa? Membantu, menolong, dan berbuat yang baik. Kalau kaki? Berjalan. Jadi kalau tanpa kaki kita tidak bisa dapat berjalan. Jadi kalian sudah gambar tadi sebentar baru kumpul ya. Nah, di sini ibu mau tanya dulu. Sebutkan anggota tubuh yang dimiliki. Lagi-lagi, sebutkan anggota tubuh yang dimiliki. Minta Putri Bele untuk menjawabnya. 1. Telinga. 2. Mata. 3. Kaki. 4. Hidung. 5. Mulut. 6. Tangan. Mari kita tepuk tangan untuk Putri Bele yang sudah menjawab nomor 1. Pertanyaan berikut, siapa yang memberikan anggota tubuh? Ibu minta Narti untuk menjawabnya.
Jawabannya benar. Apa nasihat Santo Paulus tentang anggota tubuh? Ibu minta diam untuk menjawabnya. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk orang yang sudah menjawab soal nomor 3 dengan jawaban yang benar. Yang berikut, perbuatan baik apa yang dilakukan kaki? Sekali lagi, perbuatan baik apa yang dilakukan kaki? Ibu minta Grace untuk menjawabnya. Membawa tubuh ke tempat yang baik. Kaki dapat membawa tubuh ke tempat-tempat yang baik, seperti tempat ibadah, sekolah, atau tempat-tempat lain yang bermanfaat. Terima kasih untuk Grace. Sekali lagi kita tepuk tangan. Perbuatan baik apa yang dilakukan tangan? Ibu minta Alo untuk menjawabnya. Membantu orang lain. Tangan dapat membantu orang lain dengan melakukan kegiatan seperti memberi makan, memegang tangan, atau membantu melakukan tugas. 2. Membantu dalam kegiatan sukarela. Tangan dapat membantu dalam kegiatan sukarela seperti membantu membersihkan lingkungan, membantu di dapur umum, atau membantu dalam kegiatan lain-lain. Mari kita tepukkan sekali lagi untuk Ado yang sudah menjawabnya. Sekarang kita berdiri lagi dulu untuk menyanyi satu kali lagi ya. Kepala 1, 3. Kepala 1, mata 2, hidung 1, mulut 1, telinga 2, kaki 2, tangan 2, jari 10. Ya, silakan duduk. Ini ibarat tugas di rumah. Kamu gambar lagi di rumah. Itu anggota keluarga. Jadi yang sudah sudah dibuat tadi, Ibu minta untuk dipul ke depan. Sudah kelas 2 ya. Kelas 2 nama panjang. Nomor 1 ya. Nomor 1. Tulis di bawah. Perbuatan baik yang dilakukan, tulis. Kalau option A yang benar tulis A ya. Kalau B, B, C, C.
Dan perbuatan baik yang dilakukan di rumah adalah ini ibu minta perbuatan baik yang kamu lakukan di rumah. A. Menjaga adik. B. Menghapus papan. C. Bermain di taman. Di rumah Nomor 2. Perbuatan baik yang dapat dilakukan di sekolah. Mengerjakan PR, membersihkan kelas, atau membantu ibu. A. Mengerjakan PR di sekolah ini. Atau B. Membersihkan kelas, atau C. Membantu ibu. Nomor 3. Cara mengembangkan kemampuan berbuat baik adalah cara mengembangkan kemampuan berbuat baik. A. Makan yang bergizi. B. Istirahat yang cukup. C. Turuti nasihat guru. Ini cara mengembangkan kemampuan berbuat baik. A. Makan yang bergizi, atau B. Istirahat yang cukup, atau C. Turuti nasihat guru. Sudah? Nomor 4. Kemampuanku untuk berbuat baik diberikan oleh titik-titik. Itu siapa yang beri? Kemampuan kita untuk berbuat baik, siapa yang beri kita? A. Orang tua. B. Guru. C. Tuhan. Nomor 5. Santo Paulus memberi nasihat agar kita menolak titik-titik. Tadi kita dengar baca itu. Santo Paulus memberi nasihat agar kita menolak yang apa? A. Berbuat baik, atau B. Melakukan yang jahat, atau C. Melayani Tuhan. Silakan kumpul. Jadi ibu memberikan zaman untuk mengakhiri ini, beserta diri untuk mengingat gagasan yang menjadi inti kewartaan. Misalnya, aku mempunyai anggota tubuh. 2. Aku memiliki mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, dan lainnya. Anggota tubuh itu adalah anugerah Allah yang terindah. 4. Anggota tubuh harus bekerja sama dan saling menolong. 5. Allah senang bila kita menggunakan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. 6. Allah memberi mulut untuk berbicara, mengucapkan doa, memuji Allah, dan menghibur sesama. Jadi, ini dari Ibu sudah kasih PR.
Jadi untuk pada pagi hari ini kita tutup untuk mengakhirinya dengan berdoa. Ibu kita Selvi untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada pelajaran ini. Semoga kami taat pada